Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya ya, berkaitan dengan fungsi inverse. Nah, untuk memahami fungsi inverse, sebelumnya fungsi inverse itu bisa didefinisikan secara sederhana merupakan fungsi balikan gitu ya, fungsi balikan. Nah, saya punya diagram panah seperti ini. Oke, anggap ini A. Oke, ini A, ini B gitu ya. Lalu fungsi yang memetakan A ke B itu saya definisikan sebagai fungsi f. Dengan domainnya di A itu adalah X gitu ya. Ini domainnya X. Ini range-nya adalah Y. Domainnya adalah X, range-nya adalah Y. Mungkin adik-adik bisa cek di video saya sebelumnya mengenai definisi dari domain, range, dan kodomain. Nah, kalau domainnya X dan range-nya adalah Y, maka fungsi yang memetakan dari A ke B itu bisa dinotasikan sebagai fx sama dengan Y. Fungsi f yang memetakan gitu ya, yang memetakan X ke Y. Nah, kalau saya balik nih adik-adik sekarang, balik dimana kalau f itu adalah dari A ke B, dari A ke B, maka kalau misalkan saya balik dari B ke A, saya balik sekarang dari B ke A, itu menjadi fungsi apa? Inilah yang namanya fungsi inverse, f inverse x. Jadi notasi dari fungsi inverse ya, notasinya itu seperti ini, f inverse x pangkat min 1 begitu ya, f inverse x. Dalam konteks f inverse x, yang menjadi domain itu adalah Y, dan yang menjadi range itu adalah X, karena dia balik. Posisinya dibalik, yang awalnya dari X ke Y atau dari A ke B dengan domain X dengan range Y. Kalau fungsi inverse dibalik, dari B ke A. X itu awalnya adalah domain, Y-nya itu awalnya adalah range. Sekarang dibalik, Y-nya itu akan menjadi domain dan X-nya akan menjadi range. Nah, itu konsep dasar sekali mengenai bagaimana fungsi inverse itu bekerja begitu ya. Dapatnya fungsi inverse itu dari mana? Nah, terus notasinya seperti apa? Nah, mengenai bagaimana nanti contoh implementasi secara prosedur kita menyelesaikan persoalan mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi untuk saat ini saya baru memaparkan mengenai konsep dasar fungsi inverse gitu ya, konsep dasarnya saja. Yang penting adik-adik paham dulu, oh dasarnya fungsi inverse itu begini loh gitu. Sehingga ke depan pada saat saya memaparkan terkait dengan prosedur penyelesaian masalah tidak mendapat sebuah kendala yang besar ya. Jadi semoga video terkait dengan konsep dasar ini dapat membantu adik-adik, menemani adik-adik belajar tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Sekian dari video saya. Terima kasih. Jangan lupa habis ini saya ada video lagi mengenai bagaimana prosedur penyelesaian soal untuk fungsi inverse. Oke, terima kasih.